Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke video yang kedua, yaitu mengenai masalahnya atau penyakitnya gitu. Timbulnya batu menimbulkan penyakit, yaitu yang paling banyak ditemui adalah kolesistis akut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor resiko, patofisiologi, serta manifestasi klinis terkait dengan kolesistis akut. Oke, jadi ini saya ambil dari The Calgary buat memudahkan saja bagaimana bisa muncul keluhan atau manifestasi klinis yang mungkin kita anggap ini merupakan tanda-tanda dari dispepsia saja atau dari lambung gitu. Ternyata kita harus pikirkan apabila ada faktor resikonya terbentuknya batu yang sebelumnya saya jelaskan, kita harus tahu beberapa sign-sign atau tanda-tanda khusus mengenai akut kolesistis seperti itu. Nah, tadi batu empedu yang memblok atau menghalangi dari ductus cisticus. Ingat, ductus cisticus tadi kan berada di atasnya dari leher dari gallbladder kan. Nah, itu yang ada dua lapisan, yang ada yang kasar dan ada yang halus tadi, silinder tadi itu. Nah, itu apabila terblok oleh yang namanya stone atau batu, selain itu juga mungkin karena adanya trauma, misal batunya bentuknya berbenjol dan lancip seperti itu, sehingga menyebabkan suatu iritasi dari lapisan dalam dari gallbladder atau kantong empedu itu sendiri, khususnya pada bagian luarnya, tadi mukosanya, dindingnya, epiteliumnya yang saya jelaskan pada gambaran mikroskopis tadi. Nah, hal ini sudah menimbulkan manifestasi klinis, yaitu yang mana bisa menyebabkan, kalau teriritasi, maka akan menyebabkan menstimulasi nervus yang ada di situ, khususnya nervus terkait dengan saraf-saraf otonom, nervus dari segmen C3 sampai C5, yang mana bisa memanifestasi klinisnya adalah ada nyeri menjalar dari bahu depan, bahu belakang, sebelah kanan, seperti itu. Nah, kalau memang tekanannya semakin tinggi karena batunya tadi itu semakin banyak dan menekan semakin hebat, maka yang terjadi akan mengaktifasi dari lebih banyak lagi mekanisme nyeri yang terjadi, seperti menstimulasi saraf-saraf otonom. Kalau tadi saraf-saraf phrenicus ya, C3 sampai C5. Kalau ini baru saraf otonom, kan saraf otonom mulai dari torakal sampai lumbar. Nah, khususnya pada torakal 5 sampai 8, sehingga menyebabkan diffuse abdominal pain, rasa nggak enak, right upper quadrant atau nyeri kanan atas yang nggak enak, seperti nyeri epigastrium, nyeri rasanya tumpul, seperti itu. Nah, kalau semakin mendesak lagi sistem dari peredaran darah yang ada di situ, maka otomatis peredaran darahnya kan akan berkurang, menyebabkan iskemia atau kematian jaringan. Kalau kematian jaringan kan tubuh akan menstimulasi stres oksidatif. Selain itu juga menstimulasi atau memanggil tentara-tentaranya, yaitu sistem imun, sehingga akan terjadi inflamasi lokal di situ dan menurunkan integritas dari mukosa dari gallbladder atau kantong empedu. Apa yang terjadi? Yang pertama, pasti mediator inflamasi dikeluarkan, utamanya prostaglandin, sehingga menyebabkan systemic inflammatory respon inflamasi sistemik. Orangnya demam, mual muntah, maupun takikardi. Nah, selain itu tanda-tanda lain, lama-kelamaan maka kondisi inflamasi tadi sehingga menyebabkan iskemia tadi. Kalau kita lakukan pemeriksaan ultrasound, utamanya USG yang paling gampang kan, itu merupakan standar emasnya. Misalnya kita temukan
gambaran akustik shadow dari gambaran batunya tadi, itu bisa mendiagnosis dari akut kolestisitis ini. Lama-kelamaan inflamasi terjadi lebih hebat, bakteri akan masuk di situ menuju ke bagian transmural, maka bisa mengiritasi dari peritoneum parietal, menstimulasi saraf-saraf somatik, saraf yang kita sadari gitu ya, sehingga nyeri saat kita inspirasi utamanya, maka akan timbul suatu Murphy sign atau tanda-tanda Murphy, nyeri pada bagian kanan atas, utamanya saat inspirasi. Selain itu, kalau lama-kelamaan nyerinya akan persisten, akan terus-menerus. Kalau awalnya mungkin hilang timbul, lama-kelamaan akan terus-menerus. Nah, kalau tidak ditangani, selain itu terjadinya prolong atau kepanjangan iskemia atau kepanjangan jaringan dan inflamasinya terus-menerus, maka akan terbentuk gangren dan bisa gallbladdernya atau kantong beruangnya bisa pecah seperti itu, sehingga bisa menyebabkan sepsis dan lain sebagainya, peritonitis dan komplikasi-komplikasi lainnya, bisa ileus juga, dan tanda-tandanya adalah dehidrasi. Gambarannya seperti ini suatu batu-batu tadi, kondisi prostaglandin, bakteri dan yang tadi juga bisa menyebabkan mengiritasi si gallbladdernya edem, inflamasi, kolestisitis kan namanya aja, peradangan seperti itu. Dan di sini sudah banyak bakteri-bakteri yang masuk seperti itu. Nah, biasanya ada beberapa trias juga, namanya trias Charcot, yang menandakan itu adalah akut kolestisitis. Nah, trias Charcot ada demam, ada ikterus, ada nyeri RUK atau Murphy sign tadi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Tadi faktor resikonya terkait dengan pembentukan batunya seperti itu. Nah, tindakannya adalah yang paling utama definitifnya adalah laparoskopi, pembedahan, pengangkatan gallbladder dan lain sebagainya, sehingga mencegah komplikasi. Kalau untuk tata laksana UGD dan tata laksana awal, pastinya karena orangnya ini nyeri, ya pastinya kasih anti nyeri. Anti nyeri yang disarankan biasanya diklofenak, indometasin. Kalau nggak mempan lagi biasanya penggunaan opioid, tapi opioidnya nggak boleh morfin. Seperti itu. Karena menurut penelitian, morfin bisa menimbulkan malah nyeri alih dan bisa menyebabkan komplikasi lain gitu. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terkait dengan kolestisitis akut.